Melanjutkan cerita sebelumnya. Binatang Nether semakin ketakutan setelah merasakan tatapan penuh ngeri dari semua kultivator. Sepanjang hidupnya ia belum pernah ditakuti sebanyak itu, hingga mengira semua orang ingin menyerangnya. Karena panik, ia meraung keras. Bagi orang lain raungan itu terdengar penuh amarah, padahal sebenarnya merupakan luapan rasa takut. Sebagai binatang inti kehidupan Wang Lin, ia secara naluriah berlari mencari perlindungan kepada Wang Lin layaknya anak kecil yang mencari orang tuanya. Meski semua orang sudah mengetahui sifat binatang Nether, mereka tetap ketakutan setelah melihatnya melahap badai emas. Bahkan para kultivator langkah ketiga ikut mundur. Namun, rasa takut itu juga memunculkan keserakahan. Zoude, Master Cloud Edge, serta banyak kultivator sekte hantu dan iblis membayangkan betapa luar biasanya kekuatan mereka jika memiliki binatang Nether. Hongshan bahkan semakin yakin bahwa penguasa alam tertutup tidak salah memilih Wang Lin. Wang Lin maju seorang diri dan menenangkan binatang Nether dengan menyentuhnya. Ketakutan binatang itu perlahan menghilang karena merasa aman di sisi Wang Lin. Ia lalu menggosokkan kepalanya ke Wang Lin dengan manja. Namun, sentuhan yang tanpa lembut itu menghasilkan benturan sekuat serangan penuh seorang kultivator langkah ketiga, hingga membuat bumi berguncang. Semua orang terkejut melihat Wang Lin mampu menahan kekuatan sebesar itu. Melihat kedahsyatan benturan tersebut, keserakahan semua orang langsung sirna. Zoude dan Master Cloud Edge menyadari mereka sama sekali tidak mampu memelihara binatang Nether. Karena sedikit saja binatang itu menunjukkan kasih sayang, tubuh mereka akan hancur. Mereka pun menyimpulkan bahwa hanya Wang Lin, dengan tubuhnya yang sangat kuat, yang sanggup menjadikan binatang Nether sebagai binatang inti kehidupannya. Setelah benar-benar tenang, sifat asli binatang Nether berubah drastis. Dari yang semula penakut, ia menjadi sangat garang. Ia menggeram dan mengaum ke arah para kultivator yang sebelumnya membuatnya takut. Bulunya berdiri tegak, matanya melotot, bahkan terus berusaha menerjang mereka. Namun, karena terikat pada Wang Lin, ia tidak dapat melewati Wang Lin dan hanya bisa mengaum penuh ancaman. Perubahan mendadak ini bahkan membuat Wang Lin sendiri sedikit terkejut. Sementara perhatian semua orang terpusat pada binatang Nether, Sui Daozi diam-diam mencoba melarikan diri. Wang Lin segera menyadarinya dan langsung mengejar. Sui Daozi memuntahkan darah ungu kehitaman dan menciptakan pusaran yang berganti-ganti antara hawa dingin dan panas untuk menghentikan Wang Lin. Wang Lin membalas dengan pukulan kedua yang sebelumnya belum dilepaskannya. Tinju hantunya bertabrakan dengan pusaran ungu tersebut. Es segera membekukan tinju itu, lalu berubah menjadi ledakan panas yang menghancurkan lapisan es. Meski demikian, kekuatan pukulan Wang Lin sama sekali tidak berkurang dan terus melaju menuju Sui Daozi. Sui Daozi berusaha menahan serangan itu dengan kedua lengannya, tetapi usahanya sia-sia. Lengannya hancur berkeping-keping bersama tulangnya, lalu tinju Wang Lin menghantam tubuhnya secara langsung. Tubuh Sui Daozi meledak menjadi daging dan darah, persis seperti yang telah diperingatkan Wang Lin sebelumnya. Hanya jiwa asalnya yang berhasil melarikan diri dalam keadaan sangat ketakutan. Wang Lin berdiri di langit dengan tenang, disaksikan seluruh kultivator Laut Awan. Sosoknya yang berjubah putih dan berambut putih, dipenuhi aura pembunuh, tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Ia mengingat bagaimana dahulu Sui Daozi memaksanya hingga berada di ambang kematian dan menyatakan bahwa semua ini adalah balasan karma. Wang Lin bersumpah akan menangkap Sui Daozi hidup-hidup. Menghadapi kematian, Sui Daozi kehilangan seluruh harga dirinya. Ia mengaku sebagai tetua sekte dewa, kultivator langkah ketiga, sekaligus Buddha penguasa alam tertutup. Ia memohon agar Wang Lin tidak membunuhnya, menawarkan seluruh informasi yang diketahuinya tentang alam luar, bahkan rela menjadi budak Wang Lin demi menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, binatang Nether masih mengaum garang kepada para kultivator, tanpa menyadari bahwa Wang Lin telah pergi mengejar Sui Daozi. Karena reaksinya sangat lambat, ia baru sadar ketika semua orang justru menatap ke belakangnya. Setelah mendengar suara Wang Lin dan menoleh, ia melihat tuannya sudah berada jauh di depan. Seketika keberaniannya lenyap. Semua bulunya kembali terkulai, tubuhnya gemetar, dan ia meraung ketakutan. Dengan penuh kepanikan dan kesedihan, ia segera berlari mengejar Wang Lin, menyesali bahwa ia sempat berani mengaum kepada para kultivator tanpa berada di sisi tuannya. Sementara itu, Wang Lin berhasil menyusul Sui Daozi dan mulai menghukumnya dengan serangkaian pukulan yang masing-masing memiliki makna. Pukulan pertama dipersembahkan untuk penguasa alam tertutup, menghancurkan Sui Daozi hingga memuntahkan esensi jiwa asal. Pukulan kedua untuk Li Qianmei, yang menghancurkan kedua kaki Sui Daozi.
Pukulan ketiga untuk para kultivator Laut Awan dan sekte asal yang pernah ia tindas, menghantam dadanya hingga jiwa asalnya semakin melemah. Pukulan keempat sebagai balasan atas badai emas yang pernah digunakan Sui Daozi, menghancurkan lengan kirinya. Pukulan kelima ditujukan untuk Wang Lin sendiri, menembus dada Sui Daozi dan menciptakan lubang besar. Pukulan terakhir semata-mata untuk mengakhiri hidup Sui Daozi. Sepanjang penyiksaan itu, Sui Daozi terus memohon agar dibiarkan hidup, menawarkan diri menjadi budak Wang Lin demi menyelamatkan nyawanya. Namun Wang Lin sama sekali tidak bergeming. Saat Wang Lin hendak memberikan pukulan terakhir, Sui Daozi mengungkap kartu trufnya. Ia mengaku telah menghubungkan jiwanya dengan Mu Bingmei, sehingga jika dirinya mati, Mu Bingmei juga akan ikut mati. Ia mengungkap bahwa selama membantu Mu Bingmei memulihkan kultivasinya, ia diam-diam menggunakan pil khusus untuk mengikat jiwa mereka. Menurutnya, inilah perlindungan sejatinya, jauh lebih penting daripada lonceng emas. Sui Daozi kemudian memperlihatkan sebuah gambaran yang menampilkan Mu Bingmei sedang duduk dalam formasi dengan pakaian putih berlumuran darah. Mu Bingmei membuka mata dan berbicara kepada Wang Lin. Ia mengakui bahwa dirinya memahami kebencian Wang Lin, menyadari bahwa Liu Mei dan dirinya adalah satu orang, serta mengerti bahwa hubungan mereka hanya dipenuhi rasa sakit. Kehancuran kampung halamannya dan kehilangan anaknya membuatnya lelah menjalani hidup. Ia menerima kematian sebagai penebusan dosanya kepada Ping Er, menganggap dirinya bukan ibu yang pantas, bahkan meminta Wang Lin kelak memberitahu Ping Er bahwa Limuan adalah ibu sejatinya. Menurutnya, kematiannya akan mengakhiri keterikatan mereka selama 2000 tahun sehingga keduanya akhirnya terbebas. Mu Bingmei kemudian mencoba bunuh diri dengan menekan dahinya. Pada saat itu Wang Lin akhirnya mengambil keputusan. Ia menggunakan mantra berhenti untuk menghentikan gerakan Mu Bingmei, lalu tanpa ragu melancarkan pukulan terakhir dan membunuh Sui Daozi. Sui Daozi, tetua utama sekte dewa, kultivator langkah ketiga Laut Awan, sekaligus Buddha penguasa alam tertutup, akhirnya tewas sepenuhnya. Segera setelah itu Wang Lin melantunkan mantra transformasi kehidupan Orde Kuno, sebuah teknik warisan yang sangat langka dan hanya dapat digunakan beberapa kali sepanjang hidup. Bahkan iblis kuno bintang 9 yang bersembunyi pun terkejut mengenali mantra tersebut. Wang Lin tidak membiarkan seluruh esensi kehidupan Sui Daozi lenyap, melainkan memindahkan seluruh vitalitasnya kepada Mu Bingmei melalui hubungan jiwa di antara mereka, sehingga kematian Sui Daozi justru menjadi sumber kehidupan bagi Mu Bingmei. Setelah mantra selesai, Wang Lin memandang Mu Bingmei dan berkata, "Kamu tidak berutang pada Ping Er ataupun padaku," lalu melepaskan efek mantra berhenti. Binatang neter akhirnya berhasil kembali ke sisi Wang Lin. Dengan mata penuh keluhan, ia seolah memprotes karena Wang Lin meninggalkannya sendirian. Setelah merasa aman kembali, keberaniannya muncul lagi. Bulunya kembali berdiri tegak, ia mengaum garang ke arah para kultivator dan tampak siap menyerang kapan saja atas perintah Wang Lin. Namun kini ia terus mengawasi Wang Lin. Jika Wang Lin mundur, ia pasti akan langsung mundur juga. Pengalaman tadi menjadi pelajaran yang tidak akan dilupakannya. Raungan binatang neter bergema di seluruh medan perang yang kini sunyi setelah kematian Sui Daozi. Para kultivator akhirnya benar-benar mengakui kekuasaan Wang Lin. Secara bergantian, sekte iblis, sekte dewa, sekte hantu Laut Awan, dan seluruh kultivator Laut Awan membungkukkan badan serta memberi hormat kepada Wang Lin sebagai penguasa alam tertutup yang baru. Setelah seluruh kultivator Laut Awan memberi penghormatan, Wang Lin tetap tenang. Sebagai penerus warisan penguasa alam tertutup, ia menyadari bahwa dirinya kini harus memikul tanggung jawab melindungi alam dalam. Ling Dong dan Zhou Jin kembali berdiri di belakangnya. Zhou Jin masih terkejut melihat Wang Lin ternyata memiliki kedudukan setinggi itu. Sedangkan Ling Dong tetap setia tanpa keraguan karena telah sepenuhnya dimurnikan oleh Wang Lin. Para kultivator langkah ketiga dari berbagai sistem bintang juga mengakui Wang Lin. Zhou De dan Master Cloud Edge meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Master Hongshan menegaskan bahwa dengan membunuh Sui Daozi dan mewarisi warisan penguasa alam tertutup, Wang Lin telah resmi menjadi penguasa alam tertutup generasi baru. Namun, ia mengingatkan bahwa invasi alam luar sudah diambang pintu sehingga seluruh alam dalam harus bersatu dan siap bertarung sampai mati. Wang Lin menerima tanggung jawab tersebut tanpa ragu. Master South Cloud kemudian meminta Wang Lin menjelaskan keadaan alam luar. Setelah mendengar seluruh pengalamannya, Hongshan dan South Cloud menyadari bahwa kekuatan alam luar jauh lebih mengerikan daripada perkiraan mereka. Mereka juga memuji Wang Lin karena telah menjebak Great Desolation dan 2 dari 5 penguasa sistem bintang kuno, sehingga sangat melemahkan kekuatan musuh sebelum perang besar dimulai.
Mereka mengingatkan Wang Lin agar terus mengamati perkembangan binatang neter, karena setelah melahap badai emas, binatang itu telah mengalami perubahan yang tidak diketahui. Mereka juga menjelaskan bahwa lonceng emas sebenarnya merupakan harta yang dikirim alam surgawi kuno untuk perang ini, tetapi telah dihancurkan oleh Sui Daozi. Mengenai alam 7 warna yang disebut Lufu, Hongshan dan South Cloud memutuskan untuk memburu seluruh alam 7 warna lainnya, sementara Wang Lin diminta menyelidiki yang berada di markas aliansi di sistem bintang Brilliant Fight. Mereka juga memenuhi janji kepada Tai Aluo dengan melepaskan setengah segelnya. Separuh sisanya baru akan dilepas setelah perang melawan alam luar berakhir. Sebelum pergi, Wang Lin memandang Mu Bingmei yang masih berkultivasi di dalam ruang terdistorsi, lalu menyimpan binatang neter, Lingdong, dan Zhou Jin. Dengan kesadaran ilahinya, ia mengeluarkan perintah kepada seluruh sekte dewa. Mu Bingmei diangkat menjadi master sekte dewa. Seluruh sekte asal dilebur ke dalam sekte dewa. Semua anggota sekte dewa langsung menerima perintah penguasa alam tertutup tersebut. Wang Lin kemudian meninggalkan Laut Awan. Setelah membunuh Sui Daozi, beban besar di hatinya akhirnya lenyap. Kini tujuan utamanya hanyalah pulang ke sistem bintang Brilliant Void, kampung halamannya yang sesungguhnya. Dalam perjalanan, ia juga bertekad menyelamatkan King Sui, sesuatu yang dahulu tidak mampu dilakukannya. Namun, tepat ketika Wang Lin berangkat, perubahan besar terjadi di alam luar. Di luar formasi penyegelan alam, energi pedang raksasa muncul dan menyampaikan perintah Dewan Saffron kepada berbagai klan besar sistem bintang kuno. Klan Bulan, klan Jiwa Surgawi, klan Tai Cloud, sisa klan Burung Pipit Api, klan Naga Iblis, serta lebih dari 10 klan lainnya diperintahkan berkumpul di sisi timur formasi penyegelan alam untuk memulai pertempuran pertama melawan alam dalam. Seluruh klan segera bergerak dengan semangat perang yang membara. Dewan Saffron juga mengumumkan para pemimpin perang. Master Dongfang sebagai pengawas utama, Master Nanzhao sebagai pengawas kedua, dan Grandmaster Yun Luo sebagai ahli strategi perang. Selanjutnya diumumkan berbagai hadiah besar bagi para pejuang. Harta dari alam surgawi kuno bagi 1000 peringkat teratas. Kesempatan menjadi murid para selir surgawi bagi 100 besar. Menguasai sebuah dunia bagi 10 besar. 10 roh dao tingkat 3 atau menjadi murid penguasa bagi 3 besar. Dan juara pertama bahkan akan memperoleh gelar penguasa surgawi dan menjadi pasangan kultivasi putri surgawi. Janji hadiah tersebut membakar semangat seluruh sistem bintang kuno. Bagi mereka, perang bukan demi keadilan, melainkan kesempatan untuk merampok seluruh alam dalam. Mengambil harta, sumber daya, bahkan menjadikan para kultivator wanita sebagai tungku kultivasi. Seluruh alam luar dipenuhi teriakan haus darah dan niat membantai. Di saat yang sama, nama Wang Lin diumumkan sebagai target prioritas. Karena telah menghancurkan klan Guntur tersebar, cabang klan Bulan, dan membunuh banyak kultivator alam luar, siapapun yang berhasil membunuhnya akan memperoleh pahala setara membantai 10.000 kultivator. Sebanyak 90.000 kultivator dari 13 klan berkumpul di sisi timur formasi penyegelan alam. Dengan darah yang mendidih dan aura haus pembantaian, mereka menunggu saat formasi dibuka untuk menyerbu alam dalam. Di depan pasukan itu berdiri 3 tokoh utama. Master Dongfang, kultivator Arcane Void tahap awal dengan tanda ular hitam di dahinya. Nanzhao, kultivator Spirit Void tahap awal yang terkenal karena racunnya. Dan leluhur klan Burung Pipit Api yang dipenuhi niat membunuh. Di hadapan mereka berdiri Grandmaster Yun Luo, yang terus menghitung nasib. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama operasi kali ini bukan sekadar membunuh, melainkan memasang formasi transfer sesuai rencana penguasa. Selain itu, ia menegaskan bahwa Wang Lin harus dibunuh secepat mungkin, karena jika dibiarkan hidup, ia akan menjadi ancaman terbesar bagi seluruh rencana alam luar. Master Dongfang diam-diam menganggap remeh Wang Lin. Menurutnya, Wang Lin hanyalah kultivator Heaven's Blick yang kebetulan beruntung. Ia menilai tujuan utama perang pertama bukanlah membunuh Wang Lin, melainkan membantai, menjarah, dan memasang formasi transfer, sedangkan membunuh Wang Lin hanyalah tugas tambahan yang mudah diselesaikan. Namun, sebelum perang dimulai, sebuah istana hitam raksasa sebesar planet kultivasi muncul dari kejauhan. Istana itu dikelilingi kabut dan dikawal ribuan kultivator berjubah hitam dari klan pedang, para penjaga istana hukuman surga milik Dewan Saffron. Setiap anggota klan pedang memiliki aura dingin dan terkenal menguasai serangan penusuk jiwa yang sangat mematikan. Kehadiran salah satu dari 4 istana besar Dewan Saffron mengejutkan seluruh pasukan alam luar, dan 90.000 kultivator segera memberi hormat.
Dari dalam istana terdengar suara seorang tetua yang mengumumkan bahwa ia datang untuk mengawasi perang. Ia kemudian bersiap membuka formasi penyegelan alam, tanda dimulainya invasi ke alam dalam. Sebuah pedang kristal sepanjang 7 kaki melayang keluar dari istana. Pedang itu memancarkan api dupa tanpa batas, hingga ruang di sekitarnya terdistorsi. Di dalam distorsi tampak banyak dunia api dupa beserta roh-roh yang terus mempersembahkan kekuatan mereka kepada pedang tersebut. Pada saat yang sama, di berbagai tempat rahasia sistem bintang kuno, para ahli tertinggi mulai bertindak. Di sebuah dunia tersembunyi yang penuh energi surgawi, seorang wanita anggun bertanda darah merah di dahinya menggunakan tongkat giok untuk menghidupkan bunga-bunga mati. 9 kelopak bunga berubah menjadi pusaran dan menghilang. Ia lalu berkata bahwa karena seseorang belum mengambil keputusan, ia akan membantunya, sebelum melemparkan jepit rambut emas menembus ruang. Di klan Sutra Biru, Dao Master Blue Dream sedang memainkan sitar sambil diliputi keraguan, sementara Li Qianmei duduk diam di depannya. Jepit rambut emas tiba-tiba menembus atap dan tertancap di antara mereka, membuat musik sitar terhenti. Setelah bergumul batin, Dao Master Blue Dream akhirnya mengambil keputusan. Ia memutus salah satu senar sitarnya, mencampurkannya dengan darah dan kultivasinya, lalu mengirimkannya ke kejauhan sebagai sebuah harta yang mengandung api dupa miliknya. Di wilayah paling barat sistem bintang kuno terdapat bongkahan es raksasa yang membekukan 9 planet kultivasi. Di dalamnya terkurung seorang anak kecil dengan 3 pupil pada setiap mata. Saat ia membuka mata, muncul sebuah mata raksasa ber3 pupil di dalam es, lalu mata itu terbang menuju medan perang. Di ruang tersembunyi lain, seorang wanita bergaun merah yang sangat cantik dan memikat membuka mata. Ia mematahkan salah satu jarinya sehingga keluar 3 tetes darah, yang berubah menjadi 3 hantu raksasa. Setelah memberi hormat kepadanya, ketiga hantu itu juga menuju medan perang. Di luar formasi penyegelan alam, semua harta tersebut berkumpul mengelilingi pedang kristal. 9 kelopak bunga, senar sitar berdarah, mata ber3 pupil, dan 3 hantu raksasa, membentuk kekuatan yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, di istana terapung milik penguasa sistem bintang kuno, pria berjubah hitam yang sebelumnya dipaksa mundur oleh raungan misterius kembali bertindak. Ia mengulurkan tangan dan menggunakan teknik memancing bulan di sumur, sebuah mantra yang ditujukan kepada formasi penyegelan alam. Akibat gabungan berbagai harta dan teknik para ahli alam luar, formasi penyegelan alam mulai bergetar hebat. Formasi menjadi kabur seolah-olah ada kekuatan luar biasa yang sedang berusaha menarik roh inti formasi keluar. Berbagai roh formasi pun mulai muncul sebagai reaksi terhadap serangan tersebut. Getaran besar ini langsung menarik perhatian Wang Lin, yang sedang dalam perjalanan menuju sistem bintang Brilliant Void. Ia menghentikan langkahnya dan menatap ke arah formasi penyegelan alam. Sebuah kebetulan yang luar biasa pun terjadi. Andai saja formasi penyegelan alam tidak memisahkan kedua sisi, 90.000 kultivator alam luar akan dapat melihat dengan jelas Wang Lin berambut putih yang sedang berdiri dan menatap mereka dari sisi lain formasi, tepat sebelum perang besar dimulai. Lokasi pertempuran pertama antara alam luar dan alam dalam adalah sistem bintang laut awan, tepat di jalur yang sedang dilalui Wang Lin. Saat merasakan formasi penyegelan alam bergetar hebat dan hampir ditembus, ekspresi Wang Lin langsung berubah. Ia segera menyadari bahwa alam luar telah mulai menyerang sebelum alam dalam benar-benar siap menghadapi perang. Wang Lin memahami bahwa formasi penyegelan alam adalah pedang bermata dua. Formasi itu memang membatasi api dupa para kultivator alam dalam sehingga mereka jauh lebih lemah dibanding kultivator alam luar, tetapi sekaligus menjadi penghalang yang sangat sulit ditembus dari kedua sisi. Kini, musuh sedang berusaha merobek penghalang tersebut. Meski yakin para kultivator langkah ketiga lain juga telah menyadarinya, Wang Lin adalah orang yang paling dekat dengan lokasi. Ia memutuskan tidak akan mundur. Ia sadar perang ini bukan lagi demi kepentingan pribadi, melainkan demi melindungi tanah airnya, alam dalam. Dalam hati Wang Lin muncul pemahaman baru tentang esensi pembantaian. Selama hidupnya ia sering membunuh demi bertahan hidup, tetapi kini ia menyadari bahwa pembantaian sejati bukanlah membunuh demi nafsu, keuntungan, atau kesenangan. Pembantaian yang sesungguhnya adalah bertarung dan membunuh demi melindungi orang-orang, cita-cita, dan rumah yang ingin dijaga. Pencerahan ini membuat esensi pembantaiannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tanpa ragu Wang Lin mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia melepaskan jutaan energi pedang menuju formasi, memanggil Ling Dong dan Zhou Jin, lalu membangun lapisan pembatas yang tak terhitung jumlahnya. Ia juga mengeluarkan pedang darah, menyerap seluruh kekuatan perisai cahaya dan bayangan, membangkitkan api 9 warna di mata kirinya, serta mengaktifkan petir di mata kanannya.
Dengan rambut dan jubah putih berkibar, Wang Lin berdiri seperti dewa perang, siap menghadapi hampir 100.000 kultivator alam luar seorang diri jika diperlukan. Untuk pertama kalinya, ia bertarung sepenuhnya demi kemuliaan seorang kultivator alam dalam. Sementara itu, di alam luar, formasi penyegelan alam tampak seperti sebuah sumur raksasa yang sedang ditarik rohnya oleh teknik memancing bulan di sumur milik penguasa. Ketika roh-roh formasi muncul untuk melawan, suara dari istana hukuman surga memerintahkan, hancurkan formasi. Serangan gabungan pun dimulai. Pedang kristal yang dipenuhi api dupa dan 5 harta dari para ahli alam luar menyerang secara bersamaan. Keenam kekuatan tersebut berasal dari penguasa, 2 selir surgawi, dan 3 kultivator langkah ketiga. Sebagai balasan, formasi penyegelan alam memunculkan 5 roh pertahanan utama. Tombak petir raksasa menghadang pedang kristal. Cambuk ungu bertarung melawan senar sitar Dao Master Blue Dream. Palu meteor berkepala 9 menyerang 9 kelopak bunga. Kereta perang raksasa berapi menghantam mata bertiga pupil. Dan tongkat hitam berduri melawan 3 hantu darah. Pertempuran antara harta alam luar dan roh formasi penyegelan alam mengguncang seluruh langit berbintang. Dari kejauhan Wang Lin menyaksikan semuanya dan menyadari bahwa perang benar-benar telah dimulai. Di tengah benturan dahsyat itu, kekuatan misterius penguasa akhirnya berhasil menarik keluar jiwa formasi penyegelan alam, roh kuno yang telah lahir dan tumbuh selama puluhan ribu tahun. Namun jiwa itu terlalu besar sehingga hanya dapat ditarik sedikit sebelum kekuatan tersebut melemah. Menyadari tidak mampu menariknya sepenuhnya, penguasa mengubah strateginya. Dengan satu tarikan keras, ia merobek jiwa formasi, sehingga muncul retakan pertama pada formasi penyegelan alam. Setelah retakan itu terbentuk, suara penguasa bergema bahwa ia telah melakukan semampunya. Pada saat yang sama, seluruh pengendali 5 harta memberi perintah yang sama. Meledak. Wanita bertanda darah meledakkan 9 kelopak bunga. Dao Master Blue Dream meledakkan senar sitarnya. Anak bertiga pupil meledakkan mata esnya. Wanita berpakaian merah meledakkan 3 hantu darah. Dan istana hukuman surga meledakkan pedang kristalnya. Kelima harta luar biasa itu meledak serempak di dalam formasi penyegelan alam. Ledakan gabungan mereka menghantam retakan yang telah dibuat penguasa, memperbesarnya hingga membuka sebuah celah besar yang menghubungkan alam luar dan alam dalam untuk sesaat. Perang antara alam luar dan alam dalam akhirnya resmi dimulai. Setelah formasi penyegelan alam berhasil dibuka, sekitar 90.000 kultivator alam luar langsung menyerbu sambil meraung penuh haus darah. Mereka bertekad membantai seluruh alam dalam dan menjara semua yang mereka temui. Master Dongfang, Nan Zhao, dan leluhur klan burung pipit api memimpin serangan, sementara puluhan ribu kultivator lainnya mengalir masuk bagaikan banjir yang menerobos bendungan. Di sisi lain, Wang Lin tetap tenang dan belum bergerak. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik keruntuhan formasi penyegelan alam, sehingga memilih menunggu untuk memastikan dugaannya. Dugaan itu segera terbukti. Di dalam celah formasi muncul giok milik penguasa alam tertutup, disusul kapak pemecah surga. Kapak itu langsung menebas para penyerbu tanpa ampun. Sekali ayunan saja, sekitar 5.000 kultivator alam luar tewas seketika. Tubuh dan jiwa asal mereka hancur tanpa mampu melawan. Melihat hal itu, Master Dongfang, Nan Zhao, leluhur klan burung pipit api, dan tetua kurus dari istana hukuman surga segera berusaha menghentikan kapak pemecah surga agar pasukan mereka bisa terus memasuki alam dalam. Namun giok penguasa alam tertutup tiba-tiba memancarkan cahaya dan menahan tetua kurus itu. Saat itulah ia sadar bahwa penguasa alam tertutup telah menyatu dengan formasi penyegelan alam, sehingga masih dapat mengendalikan kapak meski telah tiada. Begitu kepastiannya terbukti, Wang Lin tidak lagi menahan diri. Ia langsung melancarkan serangan penuh. Ia melepaskan 10 juta energi pedang, diikuti lapisan pembatas yang tak terhitung jumlahnya, lalu memerintahkan Ling Dong dan Zhou Jin untuk menghadang para kultivator langkah ketiga yang mencoba menghentikan kapak pemecah surga. Selanjutnya Wang Lin mengaktifkan seluruh kekuatannya. Api ethereal 9 warna membakar emosi para kultivator alam luar hingga sekitar 1.000 orang langsung berubah menjadi bola api. Ketika mereka hendak mundur, pedang darah melintas dan memenggal seluruh kepala mereka. Dalam satu serangan, Wang Lin membunuh 1.000 musuh. Bersamaan dengan itu, tato petir miliknya berubah menjadi lautan guntur yang menurunkan kilat tanpa henti ke tengah pasukan musuh. Wang Lin bertarung seorang diri di garis depan seperti harimau yang mempertahankan wilayahnya. Namun jumlah musuh terlalu besar. Bukannya mundur, para kultivator alam luar justru semakin gila.
banyak yang memilih meledakkan diri demi melukai Wang Lin. Berbagai harta karun juga menghujaninya hingga perisai cahaya dan bayangan akhirnya hancur. Meski begitu, tubuh Dewa Kuno Wang Lin mampu menahan sebagian besar serangan. Ia terus membantai musuh tanpa henti. Setiap luka di tubuhnya segera pulih berkat vitalitasnya yang luar biasa. Sementara itu, kapal pemecah surga kembali menebas dan membunuh hampir 5.000 kultivator lagi. Master Dongfang berhasil menahan Ling Dong dan Zhou Jin, bahkan masih sempat mencoba menghentikan kapal tersebut. Meski Zhou Jin sempat bimbang karena berasal dari alam luar, ia tetap mematuhi perintah Wang Lin, sedangkan Ling Dong menyerang tanpa sedikit pun keraguan. Grandmaster Yun Luo juga memasuki alam dalam. Begitu melihat Wang Lin, ia langsung memerintahkan seluruh pasukan. Bunuh Wang Lin. Mendengar perintah itu, leluhur klan burung pipit api dan Nan Zhao mengabaikan kapal pemecah surga dan langsung mengincar Wang Lin. Pada saat yang sama, tetua kurus dari Istana Hukuman Surga terus bertarung melawan kekuatan penguasa alam tertutup. Pertempuran pun mencapai puncaknya sejak awal. Berkat campur tangan penguasa alam tertutup, keseimbangan sempat berpihak kepada alam dalam. Namun, alam luar segera mengirim gelombang kedua pasukan. Lebih dari 80.000 kultivator tambahan dari lebih dari 10 klan diteleportasikan ke celah formasi penyegelan alam, termasuk 2 kultivator langkah ketiga. Bala bantuan ini membuat tekanan terhadap alam dalam meningkat drastis. Di medan perang, leluhur klan burung pipit api melancarkan tekniknya dengan memanggil burung api hitam raksasa yang dipenuhi api dupa dan sedikit api ethereal. Burung itu membawa panas yang mampu membakar ruang itu sendiri dan langsung menyerbu Wang Lin. Pada saat yang sama, Nan Zhao, seorang kultivator Spirit Void yang terkenal karena racunnya, menghitamkan seluruh tangan kanannya dengan racun mematikan. Ia menembus burung api dan menyerang Wang Lin secara langsung. Menghadapi gabungan serangan seorang Spirit Void dan leluhur klan burung pipit api, Wang Lin segera mundur karena sadar ancaman tersebut sangat mematikan. Tepat pada saat yang genting itu, ruang di belakang Wang Lin terbelah. Master Hongshan dan Master South Cloud akhirnya tiba di medan perang dengan niat membunuh yang menggelegar. Di belakang mereka, puluhan ribu kultivator Laut Awan ikut menyerbu sambil meneriakkan satu seruan yang mengguncang seluruh langit berbintang. Kemuliaan bagi Laut Awan. Dengan bala bantuan alam dalam akhirnya tiba, pertempuran besar antara kedua dunia benar-benar memasuki babak perang terbuka. Pasukan Laut Awan akhirnya tiba sebagai bala bantuan. Puluhan ribu kultivator melesat seperti hujan meteor raksasa, membawa tekad untuk mempertahankan kampung halaman mereka hingga mati. Aura mereka dipenuhi semangat, kemuliaan bagi Laut Awan, yang menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan persatuan. Semangat itu begitu kuat hingga mampu membangkitkan rasa cinta tanah air dan membakar semangat siapapun yang masih memiliki ikatan dengan tempat asalnya. Master Hongshan memimpin pasukan dengan tenang namun penuh wibawa. Sejak perang dianggap tak terelakkan, ia telah siap mengorbankan nyawanya demi alam dalam. Master South Cloud juga datang bersamanya dengan ekspresi dingin dan niat bertarung yang sama kuat. Sementara itu, Wang Lin berada dalam bahaya besar. Ancaman sebenarnya bukan berasal dari leluhur klan burung pipit api, melainkan dari Nan Zhao, seorang kultivator Spirit Void, tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Nirvana Void. Pada tahap Spirit Void, jiwa asal telah berevolusi menjadi jiwa roh, menyatu dengan alam api dupa milik kultivator. Alam tersebut menjadi dunia pribadi yang menghasilkan kekuatan spiritual, sehingga setiap serangan Spirit Void membawa kekuatan satu dunia penuh, jauh melampaui Nirvana Void. Saat Nan Zhao menyerang, Wang Lin langsung terseret ke dalam alam api dupa miliknya. Dunia itu dipenuhi langit dan bumi hitam serta miliaran sosok berjubah hitam yang terus melantunkan suara-suara aneh. Dengungan mereka perlahan mengganggu pikiran Wang Lin dan memaksanya ingin ikut duduk serta bernyanyi bersama mereka. Di saat yang sama, sebuah telapak tangan hitam raksasa yang memenuhi langit turun untuk menghancurkannya. Di dunia nyata, tubuh Wang Lin tetap berada di medan perang, tetapi kesadarannya telah terjebak di alam api dupa. Burung api hitam milik leluhur klan burung pipit api dan telapak tangan Nan Zhao terus mendekatinya, sementara mata Wang Lin menjadi kosong karena serangan tersebut. Menyadari dirinya berada di ambang kematian, Wang Lin segera menggunakan sarung tangan pelindung Dewa Kuno, salah satu kartu penyelamat terkuatnya. Bayangan Dewa Kuno raksasa muncul dan menahan telapak tangan hitam itu dengan punggungnya. Meskipun punggung sang dewa hampir hancur, ia berbalik dan melancarkan pukulan yang memukul mundur telapak tangan raksasa tersebut sejauh 100.000 kaki. Namun, serangan itu membuat sarung tangan Dewa Kuno mengalami kerusakan dan retak lebih parah. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Lin menyerbu maju.
Dengan menggabungkan kekuatan petir, api, dan tinju hantu, ia menghantam telapak tangan hitam hingga menembus pusatnya, memecahkan pengaruh alam api dupa dan membebaskan kesadarannya. Di dunia nyata, Wang Lin langsung sadar kembali, tetapi ia memuntahkan darah dan terpaksa mundur. Di sisi lain, tangan Nan Zhao ikut terluka, telapak tangannya robek dan berdarah akibat serangan balasan Wang Lin. Nan Zhao terkejut karena seorang kultivator yang bahkan belum mencapai langkah ketiga mampu mematahkan serangan Spirit Void miliknya. Nan Zhao akhirnya menyadari bahwa Wang Lin memang pantas menjadi target utama dalam daftar pembunuhan alam luar. Ia menyimpulkan bahwa jika Wang Lin dibiarkan hidup hingga mencapai langkah ketiga, ia akan menjadi ancaman yang sangat mengerikan. Karena itu, Nan Zhao memutuskan bahwa Wang Lin harus dibunuh secepat mungkin. Setelah merasakan kekuatan Spirit Void milik Nan Zhao, Wang Lin akhirnya memahami betapa mengerikannya tingkat kultivasi tersebut. Meskipun serangan Nan Zhao terlihat sederhana, sebenarnya itu adalah kekuatan satu dunia yang menyerangnya. Wang Lin untuk pertama kalinya benar-benar merasakan tekanan seorang kultivator Spirit Void. Saat mundur, Wang Lin terus memuntahkan darah akibat luka yang diterimanya. Namun, ia tidak berhenti bertarung. Seorang kultivator alam luar yang menghalangi jalannya langsung dihancurkan oleh kekuatan tubuhnya. Bahkan sebelum tubuh kultivator itu hancur sepenuhnya, vitalitas dan jiwa asalnya langsung diserap oleh Wang Lin untuk memulihkan dirinya. Wang Lin kemudian terus menerobos barisan musuh. Setiap kultivator alam luar yang tersentuh olehnya langsung mati. Namun, saat Nan Zhao hendak mengejarnya, Master Hongshan tiba dan menghentikannya. Master Hongshan akhirnya menunjukkan kekuatan yang membuat namanya terkenal puluhan ribu tahun lalu. Ia mengingatkan bahwa ia sudah lama tidak membunuh, sehingga banyak orang telah melupakan asal mula gelarnya. Ia mengaktifkan teknik mengerikan miliknya. Cahaya merah darah muncul bukan dari luar, melainkan dari dalam tubuh para kultivator alam luar. Darah mereka mulai bersinar dan membentuk sesuatu seperti jubah merah darah yang menutupi tubuh mereka. Namun itu bukan pakaian biasa. Darah ribuan kultivator dipaksa keluar melalui pori-pori tubuh mereka, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Dalam waktu singkat, sekitar 1000 kultivator berubah menjadi mayat kering. Jiwa asal mereka juga terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Mayat-mayat yang mengenakan jubah darah itu kemudian dikendalikan oleh Master Hongshan dan menyerang pasukan alam luar. Mereka meraung meminta darah karena tubuh mereka menderita akibat kehilangan seluruh darahnya. Melihat teknik tersebut, Nan Zhao sangat terkejut. Bahkan ia yang merupakan kultivator Spirit Void mengenali identitas Master Hongshan. Ia mengingat legenda dari Perang Alam Tertutup kedua. Anak Baju Darah. Nama itu membuatnya ketakutan, karena Master Hongshan adalah sosok mengerikan dari masa lalu yang terkenal karena teknik darahnya. Master Hongshan kemudian menyerang Nan Zhao untuk membunuhnya. Namun, para kultivator langkah ketiga dari alam luar segera bergerak. Karena ancaman Master Hongshan terlalu besar, beberapa ahli tingkat tinggi bergabung untuk menghentikannya. Master Dongfang, Nan Zhao yang terluka, leluhur klan burung pipit api, 2 kultivator langkah ketiga dari gelombang pasukan berikutnya, dan 5 kultivator langkah ketiga akhirnya melawan Master Hongshan bersama-sama. Sementara itu, Master South Cloud tidak ikut dalam pertempuran tersebut. Tujuannya adalah memperbaiki formasi penyegelan alam yang telah rusak. Ia meminta bantuan Wang Lin untuk meminjam Lingdong dan Zhou Jin. Wang Lin segera mengirim keduanya. Lingdong dan Zhou Jin melindungi Master South Cloud sementara ia mulai memperbaiki formasi dengan berbagai batasan. Di sisi lain, Grandmaster Yun Luo menyadari bahwa pasukan alam luar mengalami kerugian jauh lebih besar dari perkiraan. Penyebab terbesar adalah kapal pemecah surga milik penguasa alam tertutup yang terus menebas pasukan mereka. Setiap kali kapal jatuh, ribuan kultivator alam luar langsung mati. Karena itu, Grandmaster Yun Luo memerintahkan klan pedang dari Istana Hukuman Surga untuk menghentikan kapak tersebut. Ribuan kultivator berjubah hitam menggunakan teknik serangan menusuk jiwa dan menyerang kapak dengan pedang hitam mereka. Mereka berhasil menahan kapak untuk sementara. Namun, Grandmaster Yun Luo juga tidak melupakan Wang Lin. Ia memanggil 3 tetua dari klan pemusnahan segel untuk mengejar Wang Lin. Ketiga sosok berjubah ungu itu muncul dan langsung menyerang Wang Lin dengan tujuan menyegel atau membunuhnya. Pada saat yang sama, perang besar antara Laut Awan dan alam luar benar-benar dimulai. Puluhan ribu kultivator Laut Awan bertarung mati-matian melawan pasukan penyerang. Pertempuran berubah menjadi pembantaian brutal. Banyak kultivator Laut Awan yang terluka parah tetap memilih bertarung hingga akhir demi mempertahankan tanah air mereka.
Seorang kultivator laut awan yang hampir mati berhasil membunuh musuhnya. Lalu ketika tubuhnya tidak mampu bertahan lagi, ia memilih menghancurkan diri sendiri sambil mengingat. Kemuliaan bagi laut awan. Kultivator lain yang terluka parah juga memilih meledakkan dirinya bersama musuh daripada menyerah. Bahkan ketika menghadapi kultivator alam luar yang jauh lebih kuat, para kultivator laut awan tidak mundur. Mereka menggunakan jumlah dan tekad mereka sebagai senjata. Seorang kultivator alam luar tingkat Heavens Bleak membantai banyak kultivator laut awan dengan mudah. Ia bahkan menghancurkan tubuh seorang kultivator dan menganggap mereka seperti semut. Namun, kultivator yang sekarat itu masih menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menahan musuh tersebut. Karena pengorbanannya, ratusan kultivator laut awan mengepung musuh itu dan memilih menghancurkan diri bersama-sama. 1 ledakan tidak cukup, 10 tidak cukup, 100 tidak cukup. Mereka terus menyerang dengan nyawa mereka sendiri sampai akhirnya kultivator alam luar itu ikut hancur. Di tengah perang berdarah tersebut, satu suara terus bergema di seluruh medan perang. Kemuliaan bagi laut awan. Kalimat itu menjadi simbol tekad para kultivator laut awan untuk melindungi rumah mereka, bahkan jika harga yang harus dibayar adalah kematian. Bertahun-tahun setelah pertempuran pertama laut awan, seorang kultivator yang dulu hanya berada di tingkat Nirvana Skrier berhasil mencapai Heavens Bleak pertama dan menjadi pemimpin sebuah sekte kecil di Laut Awan. Saat mengajar Dao, seorang murid bertanya kepadanya tentang arti kemuliaan. Ia menjelaskan bahwa kemuliaan bukan sekadar keberanian tanpa rasa takut, melainkan tekad yang kacau namun kuat. Keinginan untuk tidak mundur sedikit pun, tidak membiarkan musuh mengambil satu langkah lagi, bahkan jika harus mati dengan cara yang mengguncang. Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua orang mampu mencapai kondisi seperti itu. Para kultivator tetap takut mati, terutama ketika rekan-rekan di sekitar mereka telah gugur dan puluhan ribu pasukan berubah menjadi hanya beberapa ribu orang tersisa. Menurutnya, momen kemuliaan sejati sangat jarang terjadi. Tetapi dalam pertempuran itu, ada seseorang yang menjelaskan arti kemuliaan sebenarnya melalui tindakannya. Orang itu adalah Wang Lin. Di medan perang, Wang Lin melihat pengorbanan para kultivator laut awan. Ia melihat kegilaan mereka dalam mempertahankan tanah air, dan aura itu membuat darahnya mendidih. Dengan mata merah karena niat membunuh, Wang Lin kembali menyerang pasukan alam luar. Ia meraung, "Bunuh, bunuh, bunuh!" Api mengerikan keluar dari tangan kirinya dan membakar para kultivator alam luar yang menghalangi jalannya. Tangan kanannya mengeluarkan petir yang memenuhi langit dan menelan musuh-musuhnya. Wang Lin telah terpisah dari pasukan laut awan dan langsung masuk ke pusat pasukan musuh. Di sekelilingnya hanya ada musuh, dan ia terus membantai tanpa menghitung jumlah korban. Pedang darah berputar di sekelilingnya, mengambil nyawa para kultivator alam luar satu demi satu. Namun, 3 cahaya ungu tiba-tiba muncul dari pasukan musuh. Cahaya itu berubah menjadi 3 kultivator berjubah ungu dari klan pemusnahan segel. Ketiganya mulai menggunakan teknik pengorbanan hidup klan mereka. Mereka mengucapkan 3 mantra. Segel seluruh energi asal Wang Lin, segel seluruh vitalitas Wang Lin, dan segel seluruh tubuh dan kekuatan fisik Wang Lin. 3 sinar cahaya keluar dari antara alis mereka dan langsung menghantam Wang Lin. Wang Lin mencoba melawan dengan tinju hantu, tetapi segel klan pemusnahan segel bukan sesuatu yang mudah dihentikan. Tinju Wang Lin melewati segel dan menghantam ketiga tetua berjubah ungu. Namun sebelum mati, ketiganya berhasil menyelesaikan teknik mereka. Segel pertama menyegel energi asal Wang Lin, segel kedua menyegel vitalitasnya, menyebabkan tubuh Wang Lin menua dengan cepat hingga menjadi seperti orang tua. Dan segel ketiga menyegel kekuatan Dewa Kuno Bintang 7 miliknya. Dalam sekejap, seluruh kekuatan Wang Lin terkunci. Tubuhnya dipenuhi pola segel seperti jaring cahaya. Ketiga tetua klan pemusnahan segel mati setelah menerima pukulan Wang Lin. Mereka sejak kecil telah dipersiapkan oleh Dewan Saffron untuk satu tujuan. Mengorbankan hidup mereka demi menyegel kultivator kuat. Bagi mereka, kematian adalah harga dari tugas mereka. Melihat Wang Lin telah kehilangan kekuatannya, Grandmaster Yun Luo segera memerintahkan pasukan alam luar untuk membunuhnya. Puluhan ribu kultivator menyerang Wang Lin secara bersamaan. Mereka percaya Wang Lin sudah tidak berbahaya lagi dan membunuhnya akan memberi mereka kehormatan besar dalam sistem bintang kuno. Ribuan harta, pedang terbang, dan mantra menghantam tubuh Wang Lin. Meskipun kultivasinya tersegel, tubuh Dewa Kuno miliknya tetap sangat kuat. Serangan yang mampu menghancurkan banyak kultivator hanya membuatnya terluka, tetapi tidak langsung membunuhnya.
Wang Lin terus menerima serangan tanpa mundur. Seorang kultivator alam luar menyerang kepalanya dengan telapak tangan, tetapi justru tulang tangan kultivator itu yang hancur karena kekuatan tubuh Wang Lin. Semakin banyak musuh menyerang, semakin kuat niat membunuh Wang Lin. Puluhan ribu kultivator menggunakan seluruh kekuatan mereka dan membentuk badai mantra yang mengguncang seluruh medan bintang. Para kultivator Laut Awan yang melihat kejadian itu menjadi panik dan ingin segera menyelamatkan Wang Lin. Namun Wang Lin tetap diam. Di dalam badai serangan itu, tubuhnya penuh luka dan darah mengalir. Matanya bahkan tampak kehilangan cahaya. Tetapi di balik luka tersebut, terdapat niat bertarung yang semakin kuat. Wang Lin sengaja menahan semua serangan itu. Ia menggunakan tekanan dari badai puluhan ribu kultivator untuk menghancurkan segelnya dari dalam. Perlahan, segel energi asal pertama runtuh. Wang Lin kembali memperoleh kekuatannya dan mengeluarkan api ethereal, membakar musuh-musuh di sekitarnya. Segel vitalitas kedua runtuh. Tubuhnya kembali muda, luka-lukanya mulai pulih, dan vitalitasnya kembali. Segel kekuatan tubuh ketiga runtuh. Kekuatan Dewa Kuno Bintang 7 kembali memenuhi tubuhnya. Di tengah badai serangan yang masih berlangsung, suara Wang Lin menggema. "Apakah kalian sudah cukup menyerang?" Wang Lin akhirnya membebaskan seluruh kekuatannya. Serangan puluhan ribu kultivator alam luar bukan lagi hukuman baginya, melainkan menjadi alat yang membantunya menghancurkan segel. Dan pada saat itu, para kultivator alam luar akhirnya menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka tidak sedang membunuh mangsa yang tidak berdaya. Mereka sedang membangunkan monster perang bernama Wang Lin. Pertempuran di Laut Awan telah berubah menjadi perang terbesar dalam puluhan ribu tahun. Walaupun medan perang dipenuhi kematian dan kehancuran, ketika Wang Lin berbicara, seluruh medan perang tiba-tiba terdiam. Kekuatan tubuhnya yang mampu bertahan dari serangan puluhan ribu kultivator membuat para kultivator alam luar ketakutan. Mereka tidak menyangka ada seseorang dengan tubuh sekuat itu. Bahkan kultivator tua yang tangannya dihancurkan Wang Lin mundur dengan ketakutan, menyebabkan 10.000 kultivator alam luar ikut mundur. Pemandangan itu membangkitkan kembali semangat para kultivator Laut Awan. Mereka bersorak. Kemuliaan bagi Laut Awan. Kemuliaan bagi penguasa alam tertutup. Wang Lin keluar dari badai serangan dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia langsung melanjutkan pembantaian menggunakan api ethereal dan guntur, membunuh para kultivator alam luar di sekitarnya. Namun, meskipun tampak kuat, Wang Lin sebenarnya sudah terluka parah. Tubuh Dewa Kuno Bintang 7 miliknya mulai kesulitan memulihkan luka akibat perang yang terus berlangsung. Tetapi dia tetap tidak bisa mundur karena pertempuran ini menentukan nasib alam dalam. Kebangkitan Wang Lin membuat moral para kultivator Laut Awan meningkat drastis. Mereka mulai membentuk formasi yang diajarkan Master Hong Shan. Sekitar 30.000 kultivator yang tersisa berusaha menyelesaikan formasi tersebut. Namun, setiap kali formasi hampir selesai, pasukan alam luar menyerang dan menghentikannya. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil perhitungan sempurna dari Grandmaster Yun Luo. Grandmaster Yun Luo mengendalikan pasukan alam luar seperti sebuah mesin perang. Dengan kemampuan ramalannya, dia dapat melihat kemungkinan bahaya dan mengatur pasukan menjadi beberapa bagian untuk menghancurkan setiap rencana Laut Awan. Wang Lin menyadari bahwa sumber masalah utama adalah Yun Luo. Tatapannya dipenuhi niat membunuh. Master Hong Shan yang sedang bertarung melawan 5 kultivator langkah ketiga juga menyadarinya. Master Hong Shan telah menjadi faktor penting dalam pertempuran. Dengan kekuatannya sebagai kultivator Arcane Void tahap menengah, dia mampu menahan 5 kultivator langkah ketiga sekaligus, termasuk para ahli alam luar yang paling kuat. Hal itu membuat Wang Lin dapat bertarung dan Master South Cloud dapat memperbaiki formasi penyegelan alam. Namun, karena Yun Luo terus mengendalikan pasukan, Master Hong Shan memutuskan bahwa wanita itu harus dibunuh. Dia menerobos medan perang dan menyerang Grandmaster Yun Luo. Para kultivator di sekeliling Yun Luo panik dan mencoba melindunginya. Tetapi Yun Luo tetap tenang karena dia sudah memperhitungkan kedatangan Hong Shan. Pada saat itu, 9 planet es di sistem bintang kuno bergetar. Anak laki-laki bermata 3 yang tersegel dalam bongkahan es bergerak. Bongkahan es raksasa yang menjadi tubuhnya menembus formasi penyegelan alam dan memperbesar celah, lalu memasuki alam dalam. Es tersebut berubah menjadi badai es raksasa yang menyerang 30.000 kultivator Laut Awan. Anak laki-laki itu kemudian menghadapi Master Hong Shan dan berkata bahwa mereka pernah bertarung saat masih muda. Dia meminta Hong Shan menggunakan tubuh aslinya karena avatarnya tidak cukup untuk melawannya.
Hongshan segera menghancurkan badai es yang menuju Laut Awan. Namun, di dalam badai itu tersembunyi seorang wanita berbaju merah, salah satu selir kekaisaran surgawi. Wanita itu memanfaatkan momen ketika perhatian Hongshan tertuju pada badai. Dia menyerang secara tiba-tiba dan berhasil melukai Hongshan dengan teknik darahnya. Akibatnya, sebagian badai es tetap bertahan dan menghantam para kultivator Laut Awan. Hampir 10.000 kultivator langsung berubah menjadi patung es dan mati. Kematian besar itu mengguncang hati para kultivator Laut Awan. Keyakinan mereka terhadap kemuliaan Laut Awan mulai goyah. Kemudian wanita berbaju merah mengungkapkan kebenaran yang lebih menghancurkan. Semua ini telah direncanakan oleh Grandmaster Yun Luo. Tujuan utama pertempuran bukan hanya menyerang Laut Awan, tetapi membunuh dua orang penting. Master Hongshan dan Master South Cloud. Yun Luo telah memperkirakan bahwa Hongshan pasti akan menyelamatkan para kultivator Laut Awan dari badai es. Karena itu, wanita berbaju merah sengaja bersembunyi di dalam badai untuk memberikan serangan fatal kepada Hongshan. Mendengar hal itu, para kultivator Laut Awan kehilangan kepercayaan diri. Mereka merasa bahkan kemuliaan mereka telah dihitung oleh musuh. Grandmaster Yun Luo kemudian memanfaatkan momen itu dan memerintahkan serangan besar-besaran. Pasukan alam luar menyerbu para kultivator Laut Awan yang moralnya runtuh. Wanita berbaju merah meninggalkan Hongshan dan menyerang Master South Cloud yang sedang memperbaiki formasi penyegelan alam. Master South Cloud terpaksa menghentikan pekerjaannya dan menghadapi wanita itu bersama Ling Dong dan Zhou Jin. Sementara itu, anak laki-laki es kembali menyerang Master Hongshan bersama 5 kultivator langkah ketiga lainnya. Situasi langsung berubah drastis. Jika tidak ada bala bantuan, Laut Awan hampir pasti akan kalah. Pasukan ketiga alam luar yang terdiri dari lebih dari 60.000 kultivator dari 10 klan juga mulai menyerbu menuju celah formasi penyegelan alam. Melihat para kultivator Laut Awan kehilangan harapan, Wang Lin berdiri di depan mereka. Matanya dipenuhi tekad bertarung. Dia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Penggarap seperti kita tidak pernah takut bertarung. Itu hanya kematian. Dengan kata-kata itu, Wang Lin berusaha membangkitkan kembali semangat Laut Awan dan mengingatkan mereka bahwa seorang kultivator sejati tidak boleh menyerah menghadapi kematian. Saat Wang Lin menggenggam kapak pemecah surga, aura dewa kuno yang sangat kuat mengalir masuk ke tubuhnya melalui tangan kanannya. Aura itu langsung menuju bintang ke-8 dewa kuno yang masih berupa pusaran, menyebabkan pusaran tersebut membesar dan menyerap energi dengan ganas. Wang Lin kembali meraung. Penggarap seperti kita tidak pernah segan-segan bertarung. Raungan itu bukan lagi hanya suara Wang Lin, tetapi menjadi teriakan ribuan kultivator Laut Awan yang tersisa. Mereka melupakan rasa takut dan kematian. Yang tersisa hanyalah tekad bertarung dan kemauan untuk melindungi tanah air mereka. Berdiri di depan ribuan kultivator, Wang Lin bertanya, "Apakah kalian semua bersedia mati bersamaku?" Pertanyaan itu membakar semangat mereka. Ribuan kultivator Laut Awan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Suara itu membuat para kultivator alam luar terkejut. Mereka merasakan aura yang sama seperti ketika leluhur mereka menghadapi penguasa alam tertutup dalam perang sebelumnya. Dengan mata penuh niat membunuh, Wang Lin menatap Grandmaster Yun Luo yang dilindungi oleh banyak kultivator. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang oleh Master Hongshan. Membunuh Yun Luo. Wang Lin maju sambil membawa kapak pemecah surga. Dia meraung. "Bunuh!" Raungan itu membawa kekuatan dewa kuno dan niat membunuh yang mengerikan. Banyak kultivator alam luar langsung mundur karena tekanan jiwa yang mereka rasakan. Wang Lin dan ribuan kultivator Laut Awan bergerak bersama seperti gelombang kematian. Mereka tahu kemungkinan besar mereka akan mati, tetapi mereka tidak akan mundur. Bagi mereka, kemuliaan seorang kultivator adalah mati dalam pertempuran demi tanah air. Grandmaster Yun Luo menyadari ancaman besar itu dan segera memerintahkan pasukan alam luar untuk menghentikan Wang Lin. Para kultivator yang ketakutan memaksa diri maju karena mereka tahu satu-satunya cara menghilangkan rasa takut mereka adalah membunuh Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak dapat dihentikan. Badai mengelilingi tubuhnya dan tidak ada kultivator yang berani berdiri di jalannya. Master Hongshan dan Master South Cloud berusaha menahan para ahli langkah ketiga agar tidak membantu pasukan alam luar. Tetapi kondisi Hongshan sudah terganggu karena sebelumnya terluka oleh selir kekaisaran surgawi, dan bocah es yang setara dengannya membuatnya sulit untuk menahan semua musuh. Pada saat itu, leluhur klan burung pipit api berhasil keluar dari pertarungan dan langsung menyerang Wang Lin.
Dia berubah menjadi burung api hitam raksasa yang dipenuhi api dupa dan menyerang sambil berkata bahwa dia akan membunuh Wang Lin meskipun Wang Lin memiliki kapak pemecah surga. Wang Lin tidak menjawab. Dia hanya mengangkat kapak di tangannya. Dengan kekuatan dewa kuno, dia menebas ke depan sambil berkata, "Siapapun yang menghalangiku akan mati." Bayangan kapak pemecah surga raksasa muncul dan langsung menghantam burung api hitam. Serangan itu mengguncang seluruh medan perang. Api hitam yang diciptakan leluhur klan burung pipit api tidak mampu menahan kekuatan kapak tersebut. Burung api itu terbelah menjadi dua dan hancur. Di dalam burung api, leluhur klan burung pipit api menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia hanya bisa melihat kapak turun ke arahnya. Kapak itu menghantam tepat di antara alisnya. Tubuhnya terbelah, jiwa asalnya hancur, dan dia mati dalam satu serangan. Wang Lin membunuh seorang kultivator langkah ketiga secara instan. Seluruh medan perang menjadi sunyi. Para kultivator alam luar menatap mayat leluhur klan burung pipit api dengan tidak percaya. Mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa seorang kultivator langkah ketiga telah dibunuh hanya dengan satu tebasan. Bagi para kultivator Laut Awan, pemandangan itu menjadi simbol harapan. Bagi pasukan alam luar, itu menjadi mimpi buruk. Tidak ada lagi yang berani menghalangi Wang Lin. Dia melewati mayat leluhur klan burung pipit api dan terus berjalan menuju Grandmaster Yun Luo yang mulai mundur dengan ketakutan. Bahkan para kultivator yang melindungi Yun Luo mundur secara naluriah. Mereka melihat Wang Lin seperti monster yang keluar dari neraka. Grandmaster Yun Luo sendiri mulai merasa takut. Dia mengingat ramalan yang pernah dia lihat, tentang sosok mengerikan yang akan membawa kehancuran. Pada saat itu, ribuan kultivator Laut Awan kembali berteriak dengan penuh semangat. Puji penguasa alam tertutup. Suara mereka semakin keras dan menggema di seluruh medan perang. Kemenangan moral yang besar telah lahir. Wang Lin bukan hanya seorang kultivator yang bertarung, tetapi telah menjadi simbol harapan bagi seluruh Laut Awan. Setelah Wang Lin membunuh leluhur klan burung pipit api dengan kapak pemecah surga, seluruh medan perang berubah. Inilah kemuliaan sejati penguasa alam tertutup, bukan hanya kekuatan, tetapi aura keangkuhan dan tekanan yang membuat semua musuh merasa seperti semut di hadapannya. Puluhan ribu kultivator alam luar yang sebelumnya menyerang Wang Lin mulai mundur ketakutan. Kapak pemecah surga mengeluarkan raungan penuh niat membunuh, menghancurkan semangat tempur mereka. Ini baru pertempuran pertama, tetapi seorang kultivator langkah ketiga alam luar telah mati secara langsung di tangan Wang Lin. Kematian leluhur klan burung pipit api berbeda dari kematian Sui Daozi, karena dia adalah jenderal musuh yang dibunuh secara terbuka dalam pertarungan adil. Pembunuhan itu menjadi cahaya harapan bagi Laut Awan yang telah kehilangan banyak orang. Para kultivator alam luar yang berjumlah lebih dari 100.000 mulai mundur, sementara para kultivator Laut Awan kembali mendapatkan semangat mereka. Melihat keadaan itu, Tuan Hongshan tertawa keras dan menyatakan bahwa mereka belum kalah karena penguasa alam tertutup telah membunuh kultivator langkah ketiga musuh. Dia kembali menyerang para kultivator langkah ketiga alam luar untuk menahan mereka. Master South Cloud juga bertahan melawan selir kekaisaran surgawi agar formasi penyegelan dapat diperbaiki. Namun, Grandmaster Yun Luo menjadi sangat panik. Dia menyadari Wang Lin semakin dekat dengannya dan mulai menggunakan kemampuan ramalan untuk mencari cara bertahan hidup. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran itu, dia berteriak, "Hentikan dia!" Pemimpin alam luar memahami bahwa jika Wang Lin berhasil membunuh Yun Luo, seluruh pasukan mereka akan kehilangan kendali. Anak laki-laki misterius yang melawan Tuan Hongshan kemudian membebaskan beberapa kultivator langkah ketiga agar mereka dapat menyerang Wang Lin. Wang Lin terus maju seperti pedang yang menembus pasukan musuh. Api ethereal, guntur, dan niat membunuhnya menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Dia hanya berjarak sekitar 2000 kaki dari Grandmaster Yun Luo ketika Nan Zhao muncul dari belakang. Nan Zhao menggunakan racun terkuatnya, asap racun 5 warna yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun. Racun itu bahkan dianggap setara dengan racun milik Great Desolation. Dia yakin Wang Lin tidak akan mampu bertahan dan menyerang dengan 5 tornado racun. Namun Wang Lin tidak mundur. Dia mengeluarkan tungku kaisar dan menggunakan racun miliknya sendiri. Wang Lin berkata bahwa racun miliknya juga ada, dan 3 tetes saja sudah cukup untuk membunuh Nan Zhao. 3 tetes racun Great Desolation yang telah dimodifikasi Wang Lin berubah menjadi lautan racun besar. Ketika bertabrakan dengan 5 tornado racun Nan Zhao, racun Wang Lin langsung melahap racun lawannya. Nan Zhao terkejut karena racun itu bukan racun Great Desolation biasa.
Sebagai seseorang yang menguasai racun sepanjang hidupnya, dia tidak pernah melihat racun seperti itu sebelumnya. Racun Wang Lin memiliki kemiripan dengan racun Great Desolation, tetapi memiliki perubahan misterius yang membuatnya jauh lebih mengerikan. Karena jarak mereka terlalu dekat, Nan Zhao tidak dapat melarikan diri. Lautan racun menyelimutinya dan tubuhnya mulai hancur. Dia berusaha melarikan diri, tetapi racun itu terus melarutkan tubuhnya hingga dia kehilangan kemampuan bertahan. Untuk pertama kalinya, Nan Zhao menunjukkan ketakutan besar dan bahkan meminta bantuan. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tubuhnya akhirnya dihancurkan oleh racun, sementara jiwa asalnya diserap ke dalam tungku Kaisar Wang Lin. Kematian Nan Zhao kembali mengguncang seluruh medan perang. Para kultivator alam luar menjadi semakin ketakutan, terutama kultivator klan Bai Lei yang awalnya ingin menyerang Wang Lin. Setelah melihat kematian Nan Zhao, dia langsung mundur. Wang Lin tidak memiliki waktu untuk memikirkan rasa sakit kehilangan 6 tetes racunnya. Dia menggabungkan sisa racun menjadi pusaran besar dan melepaskannya ke arah musuh. Kemudian dia membuka celah ruang dan memanggil pasukan nyamuk buasnya. Racun dan nyamuk adalah kartu truf Wang Lin dalam pertempuran besar, sesuatu yang sebelumnya dia tahan karena takut dihentikan oleh kultivator langkah ketiga musuh. Namun sekarang keadaan sudah kritis. Binatang neter juga menghilang setelah melahap badai emas Sui Daozi dan tidak merespons panggilannya, sehingga Wang Lin harus menggunakan semua kekuatannya. Dengan lautan racun menyebar, nyamuk buas menyerang, dan kapal pemecah surga di tangannya, Wang Lin kembali maju menuju Grandmaster Yun Luo. Dia mengangkat kapaknya dan menebas. Target berikutnya adalah Grandmaster Yun Luo.